tapi jangan gesturnya kayak gitu terserah kayak nggak apa-apa. Ini spirit, inilah penguasa di udara itu. Ya hawanya begitu. Lalu para ulamanya tadi ya, ulama-ulamanya yang mengajarkan seperti itu tadi ya. Ini adalah orang yang Habib bangun ini spirit di udara. memang ya aneh-aneh. Ya orang ini kan kelihatan ngomongnya halus kan, ngomongnya halus. Tapi dia sedang menyebarkan spirit di udara, sedang menyebarkan sebuah roh. Kenapa? Roh perbudakan, supaya kamu itu hormat sama Habib. Ini orang pribumi ya yang sedang menyebarkan roh perbudakan. Nah itulah penguasa di udara itu. Sampai jam 9 terus kita mulai. Sekali lagi nanti kalau sudah jam 9 ya nanti kalau walaupun sudah ngantri lama ya nggak saya ini ya, nggak saya lanjutkan ya. Oke, mulai silakan. Mana nih orang-orang ini? Sebentar ya. Ini kemana nih ya? Tiba-tiba sepi. Luar biasa. Sebentar. Ya oke. Ya siapa nih mau tanya? Tanya dulu. Maaf ya, saya lagi atur-atur dulu. Resen ya, seperti biasa ya. Ini jangan kalau sudah mepet-mepet baru pada resen nih. Dari awal saya udah panggil-panggil. Coba kita lihat ini. Saudara, tadi ya, sebentar saya tadi Anda yang langsung yang mau resen ya. Saya tadi tiba-tiba teringat masalah tadi ya Habib tadi ya. Habib ini mereka ingin memanipulasi. Dia pikir semua orang Indonesia itu bodoh ya. Maka dia ingin tetap eksis sebagai penguasa. Nanti kalau Anda lihat besok ini saya tampilkan ya yang berebut cium-cium tangannya Habib ya, dan kemarin udah kita tampilkan juga ya. Nah, orang-orang ini, orang-orang beragama ini ingin sekali dimuliakan dengan memanipulasi penaklukan diri dari orang-orang beragama ini ya. Si Habib ini. Lalu dia mencoba memanipulasi orang-orang supaya seakan-akan orang ini adalah acungnya dia, jongosnya dia. Padahal mereka sendiri dulu datang masuk Indonesia, masuk Nusantara sebagai jongosnya Belanda. Kayak tadi si Habib Bahar yang paling ini kan Habib Bahar ini kan yang paling ini ya, nantang sana nantang sini. Ya. Nah, dia merasa dia ini orang hebat dan dia merasa superior, dan kalian dianggap orang-orang inferior, orang-orang pribumi, apalagi kalau kafir. Dia rasa negara ini punya dia. Ya, dia tantang sana, tantang sini, ribut sana, ribut sini. Ya disatro ini digebukin sama dia ya, asal dia nggak suka orang, disatro ini digebukin. Dan herannya polisi nggak ada yang berani sama dia loh. Ya, polisi tidak satu pun berani sama si Bahar Smith ini. Ya. Dia kan tentara aja, ketemu Bahar Smith muntuk-muntuk kok dia nggak berani kok. Tentara saja nggak berani loh. Ini besok kita bahas. Karena apa? Karena kamu dilumpuhkan oleh agama. Ya, akal sehatmu itu dilumpuhkan oleh agama. Nanti kita lihat ya. Hari ini kita belajar bagaimana orang dilumpuhkan dengan agama. Akal sehat dan hati nuraninya. Justru hati nuranimu tumpul gara-gara agama itu. Ya. Oke, ini Pastor Marta silakan. Bu Marta, boleh silakan. Iya. Ya, Pastor. Ya. Saya mau tanya yang tentang penguasa di udara itu, penguasa kita
perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, Efesus 6 ayat 12, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Itu kan menunjukkan roh-roh jahat yang ada ya, Pastor ya. Walaupun itu kenyataannya orang yang akhirnya bekerja karena mereka dikuasai oleh roh jahat, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saya kepingin tanya yang dimaksud di udara itu, di udara yang di mana kita hidup ada ini, atau di seperti penguasa di langit, di di langit. Sampai kan juga ada yang mengatakan Wahyu 12 ayat 10 itu, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, telah dilemparkan di bawah. Jadi pendakwa manusia kita itu sudah dilemparkan. Maksudnya di bawah kan berarti dari atas dicampakkan ke bawah. Apa itu maksudnya di udara, di langit, atau di surga gitu ya, Pastor ya? Saya kepengen tanya, yang pasti itu gimana penguraiannya? Nanti kita jawab lengkapnya di khotbahnya ya. Tetapi kita mendefinisikannya itu begini loh. Kan tadi begini nih, langit pertama, kedua, ketiga. Ya kan? Langit pertama dan kedua itu adalah atmosfer bumi dan universe. Langit ketiga itu paradise. Di paradise itu orang nggak bisa. Ya, iblis itu nggak bisa masuk, nggak bisa menguasai. Kemudian ini kan ada iblisnya dilempar ke bawah kan, dilemparkan ke bawah kemana? Bawah. Kalau bilang bawah dan atas, ini lagi cerita ini ya. Kemarin ada orang Islam nanya kanan, kalau yang masalah di sebelah kanan, sebelah kiri, itu adalah sebuah metafora bahasa ya. Ini adalah yang jasmania. Yang ini yang rohania. Itu ya. Jadi langit pertama dan kedua adalah yang jasmania. Langit ketiga itu yang rohania, paradise, paradiso, Firdaus, Eden. Kalau Eden, menciptakan sebuah Eden, itu berarti adalah sebuah hal yang rohania. Ya, di Kejadian 2 itu ya, Eden itu adalah sebuah tempat yang rohania, yang ditaruh di alam jasmania. Nah, ya jadi ketika iblis itu dilemparkan ke bawah, ini yang dimaksud adalah ini, dilemparkan ke alam jasmania, makanya terjadilah ini. Ya ini kan alam maut kan, menguasai 1 dan 2 itu. Kelihatan kan? Saya kasih layer itu ya, iblis. Nah makanya yang inilah namanya penguasa di udara yang ada di alam jasmania kita. Ya kan? Seluruh alam jasmania ini dikuasai oleh penguasa di udara. Inilah penguasa di udara. Nah, apakah itu? Kan tidak kasat mata kan? Dia adalah sesuatu yang di udara. Artinya sesuatu atmosfer, ambience. Kayak komunisme, liberalisme, humanisme, semua isme itu adalah sebuah penguasa di udara. Ya, isme atau spirit balas dendam, hawa kematian, orang ingin yang tadi ya, berbanding. Anda kalau nonton ini rasanya gimana? Ini penguasa di udara nih. Mana tadi? Ini kalau Anda nonton ini ya, perut yang begini ya. Nah tadi. Inilah penguasa di udara itu. Ya hawanya begitu. Lalu para ulamanya tadi ya, ulama-ulamanya yang mengajarkan seperti itu tadi ya. Ini adalah orang yang Habib ini memang aneh-aneh. Ya orang ini kan kelihatan ngomongnya halus kan, ngomongnya halus. Tapi dia sedang menyebarkan spirit di udara, sedang menyebarkan sebuah roh
Kenapa? Roh perbudakan, supaya kamu itu hormat sama Habib. Ini orang pribumi ya yang sedang menyebarkan roh perbudakan. Nah itulah penguasa di udara itu, Bu Marta. Yang ada nyamber di kepala kita akhirnya, di kepalanya orang-orang. Nah kalau orang tidak beragama, nggak mau dengar gini omong kosong, Habib dimuliakan lebih mulia dari omong kosong. Kita ini sederajat semua. Tidak perlu kita menghormati orang hanya gara-gara Anda tidak perlu menghormati ya. Misalnya nih, siapa itu? Ada orang yang hebat sekali, Stephen Tong. Ya, Anda tidak perlu menghormati anaknya Stephen Tong ya kalau dia tidak berprestasi. Tidak perlu, hormatilah sewajarnya. Jangan karena dia anaknya Stephen Tong terus Anda menaruh di kastanya lebih tinggi daripada atau ini anaknya siapa nih yang terkenal dulu keturunan ini langsung keturunannya William Seymour. Waduh, ini keturunannya ya. Aduh, sempat ya orang-orang itu ya. Oh, ini anaknya Benny Hinn ini. Oh, ini adiknya Benny Hinn. Wah, pokoknya kalau keluarganya Benny Hinn terus dihormati ya, diundang khotbah sana sini. Kalau orang Kristen mah sudah ngerti ya. Sudah sering ngerti karena di Alkitab dijelaskan anak-anaknya Samuel pun nggak benar. Apakah anaknya Samuel dihormati? Apakah coba anaknya Musa saat ini nggak ada kedengaran suaranya? Orang-orang Yahudi menghormati. Oh ini keturunan langsung dari Musa. Nggak ada saudara, ya kan? Nggak ada orang Yahudi yang nggak begitu. Ya, nah tapi ini kan menyebarkan spirit itu kan, spirit agama itu. Nah itulah yang penguasa di udara itu, Bu Marta. Termasuk tadi yang akhirnya bikin perkelahian, bikin apa itu spirit di udara itu. Itu Bu Marta. Iya, jadi seperti paham-paham yang disebarkan gitu ya, Pastor. Nah, Paham. untuk kita bisa mengerti itu kan harus ada hubungannya dengan perlengkapan senjata Allah. Maksudnya pengertian kita tentang firman Tuhan. Kalau bisa nggak saya bilang gini, kita akan terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Nah, yang perlu kita pagari atau kita rawat itu jiwa kita ini, supaya kita mengerti, menerima, dan bereaksi benar. Kalau firman Tuhan yang kita terima, pasti responnya kan ada jalan keluar melalui firman itu. Bagaimana, Pastor Paul? Untuk bisa melawan ini semua. Maksudnya Metanoia. penguasa. Makanya kan Gimana? kita suruh apa? Kita disuruh menggunakan perlengkapan senjata Allah kan. Nah kadang-kadang Iya, orang gereja karismatik bilang perlengkapan senjata Allahnya itu aneh ya. Coba kita buka ya satu-satu ya. Ambillah perlengkapan senjata Allah. Ya. Berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran. Coba apa? Berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Berikat pinggang aletheia dan berbaju sirah dikayosune. Ya kan? Aletheia itu apa? Kan hati yang tulus kan? Berikat pinggangan dengan aletheia hati yang tulus. Berbaju sirah keadilan dikayosune. Ya udah, pokoknya kita harus selalu menggunakan hati kita harus selalu tulus dan kita punya dikayosune yang benar. Apakah dikayosune? Dikayosune itu buahnya selalu apa? Selalu sedekah loh. Karena kata dikayosune atau zadek itu kalau aletheia kan apa dari kata amot ya. Kebenaran itu dikata emet atau emet ya. Kebenaran ini kata emet, kalau dari kata keadilan ini dari kata zadek. Nah, zadek itu turunannya nanti jadi sedekah. Ya, emet ini nanti jadi kata amin ya. Jadi kita harus selalu tulus, jujur, dan selalu kita punya kebenaran yang berbuah kepada apa? Sedekah.
kakimu berkesusahan kerelaan memberitakan Injil. Udah jelas kan, kita disuruh selalu bermarturia kan, yang membawa damai sejahtera, Injil damai sejahtera, kabar baik, memberitakan kabar baik. Dalam segala hal pergunakan perisai iman, kita selalu punya iman untuk memadamkan api. Kenapa? Karena seringkali ada fitnahan-fitnahan kan dari si jahat, panah api dari si jahat. Tapi kita punya iman. Sehingga kita, kenapa ada panah api fitnah? Ya itu sama ya, ideologi kan. Serangan-serangan ideologi, kita harus punya iman. Jangan terpancing dan pengaruh, kita harus hidupnya yang mantap. Iman itu kan bukan sekedar, iman itu bukan agama ya, tapi I have faith. Aku punya sesuatu teguh, yang mantap gitu loh hidupnya. Sehingga nggak mudah diombang-ambingkan. Ketopong keselamatan, ya. Ketopong kita harus punya selalu menggunakan keselamatan kita di dalam Yesus. Dan pedang roh, yaitu rema. Harus punya rema. Ya, ada keselamatan, ada iman, ada keselamatan, ada rema. Simpel sekali ya. Ya kan? Ada iman, ya, ada keselamatan, ada rema. Ada aletheia, ada sedekah, diakonia, dan ada marturia. Satu, kalau kita bermarturia, berdiakonia, harus dengan hati yang tulus. Terus, kita harus punya iman, ya. Kita harus punya iman dengan keselamatan, ya kan, di dalam Yesus. Yaitu kita juga punya pedang roh, yaitu rema. Kalau kita nggak punya rema, firman Tuhan yang kita ucapkan nggak ada artinya. Nggak ada remanya kok. Yang kita ucapkan firman Tuhannya nggak ada artinya. Itu loh masalahnya. Itu Bu Marta. Nggak ada artinya ya, Anda ngapain ratusan ayat Alkitab, Anda nggak ngerti artinya, Anda nggak punya rema kok. Hatimu saja tidak tergetar oleh ayat itu, apalagi mau rema. Ya kan, Anda nggak percaya dengan ayat yang Anda baca kok. Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nyatanya masih utang-utang. Artinya kan dia nggak punya rema kan dengan ayat itu kan. Allah itu maha kuasa, ya maha kuasa, nyatanya kamu masih utang-utang kok. Kan harusnya berhenti, jangan utang-utang lagi kan. Sepele ya, tapi itulah. Makanya saya sedih. Ya ketika melihat orang-orang Kristen, wah hebat ya, ketika udah bicara firman Tuhan itu rasanya gagah perkasa, tapi sama istrinya kejamnya minta ampun, ya, cabulnya minta ampun, kejamnya minta ampun, nah itu ya. Itu Bu Marta, coba diamatin jemaat Bu Marta. Sedih loh kalau ngeliat tahu ya, responnya, kan imannya lemah, ini bukan masalah iman lemah, ya. Ini bukan masalah iman lemah, tetapi adalah ternyata dia sebenarnya nggak punya iman, bukan imannya lemah, nggak ada iman lemah, dia nggak punya iman. Tiap hari dikhotbahin, tiap minggu, kenapa nggak dilakukan ya? Coba Bu Marta tiap kali berkhotbah, dicatat ya. Saya nyatet, makanya saya selalu ngamatin waktu Bu Mantu, Bu Lianti, Bu Marjuni kesini kan saya nanya, saya ini kurang jelas apa ya khotbah ya? Kenapa orang masih nekat bilang mau utang ya? Saya sudah bilang jangan utang-utang. Tapi bisa ada orang nekat bilang mau utang, gagah-gagahan. Emang kamu dipercaya mau utang? Ya kan? Nah, itu ya sombong sekali. Utang itu tanda kamu sombong ya. Utang itu tanda kamu sombong. Nah, saya ngamatin. Coba Bu Marta oleh hari ini khotbah misalnya Bu Marta. Coba hari ini khotbah apa Bu Marta tadi di gereja? Damai sejahtera Yesus sendiri, Pastor. Damai sejahtera. Itu Yohanes 14 ayat 27. Ya, damai sejahtera aku berikan padamu itu ya. Iya. Saya nah, terus nanti lihat ya, ketika ada jemaat lagi kesulitan ekonomi, coba lihat responnya. Atau ada jemaat yang lagi sakit, kelihatan panik apa enggak? Katanya ada damai sejahtera. Nah, saya kalau khotbah itu saya ngelihat ya, sebetulnya kan komunitasnya Bu Marta kan nggak sampai ribuan kan, jadi kan gampang lihatnya di depan mata gitu loh. Pas lagi dibesuk coba. Jemaat yang lagi menghadapi problem didatengin.
Terus nanti ada yang ngalamin habis khotbah damai sejahtera. Ingat nggak kita harus ada damai sejahtera? Bahwa Tuhan sudah ngasih kita damai sejahtera. Itu Bu Marta. Iya, ya saya ini Pastor, apa ya, memang beberapa waktu yang lalu sempat ada yang WA, dia bilang, bantu doa untuk aku, kok kenapa ya, aku nggak ada damai, gitu. Nah, saya waktu itu kan keluar kota, saya tulis yang itu, Yohanes 14 ayat 27, ayo baca ini, saya bilang gitu. Nanti kalau saya pulang, saya mau datang pada kamu ya, saya bilang gitu. Memang sakit, Pastor. Sakit, mendadak sakit, hampir stroke gitu loh, Pastor. Ya, orangnya luar biasa, cakep, bisa segalanya. Pokoknya menangani semua dari kantor ke kantor bisa. Tapi karena sakit itu kan jadi pasif semua. Jadi diem, bahkan katanya dokter nggak boleh pegang centong itu untuk air 1 liter nggak boleh. Hanya sedikit, itu dia cerita. Saya lihat seperti itu, kemungkinan juga itu membuat dia down gitu ya, Pastor ya. Nah, saya belum ke sana, saya juga nggak tahu dia mau pada diajak untuk masuk dokter Mensos. Mungkin nggak mau, karena orangnya sangat apa ya, tertutup sekali gitu ya, Pastor. Jangan Bu Cuma Marta saya, saja. Bu Marta saja. ah, Bu Marta datang ke iya, sana. Nanti coba dicek. Dia sudah dengar khotbahnya Bu Marta tentang damai sejahtera. Dia nangkap nggak? Seharusnya setiap kali kita mendengarkan khotbah, ya siapapun yang khotbah, tapi kalau kita mendengarkan khotbah, seharusnya khotbah itu kita simpan di hati kita. Tetapi kan ternyata enggak. Artinya apa? Memang orang ini enggak memang dia tidak mencari Tuhan, dia hanya mencari agama. Dia mencari entertain buat jiwanya dia, bukan mencari Tuhan, bukan mencari kebenaran, bukan mencari aletheia dan kebenaran, ya kan? Makanya tadi kan simpen, kamu kalau mau berdiakonia dan bermarturia harus dengan hati yang tulus. Itu loh, berikat pinggangan kebenaran, berbaju sirakan keadilan, dan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kamu kalau bermarturia dan berdiakonia haruslah dengan hati yang tulus. Lalu ya dalam segala hal ya kita kita harus punya iman terhadap keselamatan kita sendiri dan juga pedang roh tadi kita harus punya rema. Kalau kita tidak punya iman, bagaimana logos itu bisa jadi rema? Kita tidak punya iman dari logos itu. Itu loh. Jadi perlengkapan penciptaan itu sebenarnya itu ada untuk melawan ini tadi perang yang di kepala kita ini. Ideologi isme tadi ya, spirit yang membuat kita down, vonis 4 tahun mati, ya kan ada segala macam itu kan nggak enak sekali tuh. Nah itu yang kita perangi, ya. Oke. iya Pastor, terima kasih. Besok Ya. saya mau masuk. Orangnya memang nggak datang, Pastor. Sudah lama, sejak COVID nggak pernah datang, cuma kami kunjungi itu aja. Terima kasih, Pastor. Ya, terima Tuhan kasih. Ini berkati. ada nyamuk Alaska apa ini?